Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keselamatan, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah sampai saat ini. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, tidak terasa bulan Ramadan, tamu yang sangat agung ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tetapi ada satu hal kewajiban yang jangan sampai kita lupakan, yaitu pada akhir Ramadan ini, yaitu sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yaitu zakat. Jadi kita jangan sampai lupa untuk membayarkan zakat sebelum kita menunaikan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah ini. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ada beberapa di dalam Al-Quran, yaitu perintah di dalam menunaikan zakat ini. Selain tadi di surat Al-Baqarah 43, kita bisa menjumpai yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 105, kemudian di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang semuanya adalah kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Zakat yang berhubungan dengan bulan Ramadan ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok seperti yang kita makan setiap hari. Adapun kalau di dalam hadisnya itu ketentuannya adalah 1 sok. Takaran 1 sok di sini masing-masing negara, masing-masing wilayah, dan masing-masing bahan makanan itu berbeda-beda. Sama-sama beras di Indonesia dengan beras di seperti Mesir dan sebagainya, Amerika, itu jelas berbeda takarannya. Kalau di Indonesia menggunakan fatwa Majelis Ulama, yaitu sebesar 2,5 kilogram beras. Kapan mengeluarkannya? Mengeluarkannya adalah sebelum kita sholat Idul Fitri. Siapa yang berhak menerimanya? Yang berhak menerimanya adalah ada 8 asnaf. Itu ada fakir, ada miskin, kemudian ada ghorim. Ghorim itu siapa? Ghorim itu adalah orang yang terlilit hutang. Kemudian ada yang ibnu sabil, orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan ada amil. Amil itu adalah panitia zakat fitrah. Nah, di antara yang tadi asnaf yang ada itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, silahkan kita segera tunaikan zakat kita
Boleh tidak langsung kepada orang? Boleh. Silahkan. Kalau misalkan ada tetangga kita yang dirasa termasuk bagian dari itu, maka boleh kita langsung salurkan zakat kita kepada mereka. Satu hal lagi yang sering kita lupakan, biasanya kita hanya berpikir zakat itu adalah zakat fitrah. Padahal ada zakat-zakat yang lain yang harus kita tunaikan. Salah satunya yang sering kita lupa adalah zakat mal atau zakat harta benda, harta kekayaan. Kadang-kadang kita itu berpikir zakat itu cuma zakat fitrah, maka setelah kita menunaikan zakat fitrah, sudah selesai kewajiban kita. Padahal kita masih punya kewajiban, yaitu zakat mal. Zakat mal itu berupa ada harta kekayaan, ada ternak, yang semuanya itu harus kita bayarkan ketika sudah mencapai nisab. Untuk harta kekayaan, nisabnya adalah 85 gram emas. Jadi kalau sekarang ini harga emas di tahun 2020 per 21 Mei itu sekitar Rp900.000 per gram, maka harta yang wajib dizakati adalah apabila harta tersebut mencapai sekitar Rp76.500.000. Jadi kalau kita memiliki harta kekayaan sampai dengan akhir tahun, dihitung 1 tahun ke belakang kemarin, jadi sampai bulan Ramadan ini adalah genap 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat apabila harta kita sebesar Rp76.500.000. Nah, ini harta yang mana? Ini adalah harta yang tidak kita gunakan. Jadi harta yang berhenti. Yang gunakan ini untuk apa? Kadang-kadang kita berpikir harta kita punya penghasilan, kita punya harta, dikurangi kebutuhan pokok, rekreasi, dan sebagainya. Itu lalu kita masukkan ke dalam pengurangan itu tidak demikian. Jadi pengurangan di sini adalah pengurangan yang berbau kebutuhan pokok. Jadi kalau kita memiliki kekayaan selama 1 tahun dan sudah dikurangi kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus kita keluarkan, maka harta tersebut kalau masih tersisa 76.500.000 masih maka harta itu wajib untuk dizakati. Nah, kadang-kadang juga di pendidikan. Wah, ini untuk ngeleskan anak saya. Les itu bukan kebutuhan pokok. Jadi itu di luar itu. Jadi kebutuhan pokok itu apa? Sandang, pangan, papan, pendidikan. Kalau harta kita dikurangi itu masih menembus 76.500.000, maka wajib dizakati. Berapa zakatnya? Zakatnya hanya 2,5% saja. Nah ini juga untuk kita, mari segera, mumpung masih berada di bulan Ramadan, segera kita keluarkan zakat kita. Apa akibatnya kalau zakat tidak kita keluarkan? Kalau zakat tidak kita keluarkan, nanti Allah yang akan mengeluarkan dari kekayaan kita. Nah, kalau Allah yang mengeluarkan, jelas itu sesuatu hal yang tidak nyaman bagi manusia dan tidak akan nikmat di dalam kehidupan manusia. Baik, ikuti terus video berikutnya dari saya Pak Suprono di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.